Anda tahu Aokiji Kuzan di One Piece sekarang jarang-jarang kelihatan, menurut Anda bagaimana? Menurut saya, kemunculan Aokiji yang jarang terlihat akhir-akhir ini justru menjadi salah satu alur paling menarik di One Piece. Kepergiannya dari marinir dan bergabungnya dengan bajak laut Blackbeard mengubahnya dari mantan Laksamana yang dikenal menjadi salah satu kartu liar paling berbahaya di dunia. Simbol benturan dari Laksamana menjadi orang bebas. Setelah kalah dalam perebutan posisi Laksamana Armada dari Akainu, Aokiji memilih meninggalkan marinir karena tidak mau bekerja di bawah komando Akainu yang kekejamannya sangat ia benci. Dari sinilah titik baliknya dimulai. Dia memutuskan untuk menjalani hidup dengan caranya sendiri, yang akhirnya membawanya bergabung dengan bajak laut Blackbeard. Kartu Joker di balik layar bajak laut Blackbeard. Aokiji secara resmi menjadi salah satu dari 10 Titanic Captains, tepatnya sebagai kapten di kapal ke-10 armada Blackbeard. Keputusan ini sangat kontroversial karena beberapa alasan. Motif yang tidak jelas, banyak pihak, termasuk para pembaca, yang meragukan kesetiaannya. Beberapa berspekulasi bahwa ini adalah misi rahasia, atau dia bergabung hanya untuk mencapai tujuannya sendiri. Bahkan, ia pernah menyatakan secara belak-belakan bahwa dia melakukannya untuk hidup dengan caranya sendiri. Kekuatan yang sangat berbahaya. Pemerintah dunia sendiri mengakui bahwa Aokiji adalah kekuatan besar yang berpihak pada musuh, dan mereka khawatir dengan apa yang akan dia lakukan. Pedang menyilang, dua aksi nyata yang mengguncang. Meskipun jarang muncul, setiap kemunculannya selalu memberikan dampak besar, menghadang Garp di Hachinosu. Dalam pertarungan emosional melawan mantan gurunya, Monkey D. Garp, Aokiji menunjukkan bahwa dia tidak akan ragu untuk menyerang mantan sekutunya demi tujuan barunya, meskipun masih ada rasa hormat di antara mereka. Menyelamatkan Smoker. Di sisi lain, ia masih menunjukkan sisi baiknya dengan menyelamatkan Smoker dari Doflamingo di Pang Hazard, membuktikan bahwa ia masih memiliki ikatan dengan masa lalunya dan masih dirinya sendiri. Tindakan brutal. Ia juga terlibat dalam misi menangkap Charlotte Pudding dan mengalahkan Charlotte Tracker, menunjukkan bahwa ia kini menjalankan perintah untuk kepentingan Kurohige tanpa banyak protes. Diagram dengan tren naik signifikansi di cerita akhir. Kehadiran Aokiji sekarang memiliki makna yang sangat besar. Dia bukan sekadar petarung kuat, tetapi juga simbol dari moralitas yang ambigu di dunia One Piece. Dia adalah seorang mantan penegak hukum yang kini menjadi bagian dari salah satu kelompok kriminal paling berbahaya, namun tetap memegang teguh prinsipnya sendiri. Posisinya membuat dia menjadi tokoh kunci yang bisa menjadi titik balik dalam konflik besar di masa depan. Apakah itu melawan pemerintah dunia, bajak laut lain, atau bahkan mengkhianati Blackbeard sendiri. Batu permata kesimpulan. Kesimpulannya, Aokiji memang jarang terlihat, tetapi setiap kemunculannya penuh dengan makna. Dia sengaja dijauhkan oleh Oda untuk membangun misteri dan ketegangan, menjadikannya sebagai aktor kunci yang akan memainkan peran penting di babak akhir cerita. This response is generated for reference only. Lanjut. Tentu, mari kita lanjutkan lebih dalam. Karena menurut saya, di balik jarangnya kemunculan Aokiji, Oda justru sedang menyusun bom waktu terbesar di akhir cerita. Mari kita bedah dari 3 sudut pandang. Kemungkinan motifnya, dampaknya terhadap Blackbeard, dan peran besarnya di final saga. 1. Kemungkinan motif di balik kerjasama dengan Blackbeard. Ini adalah misteri terbesarnya. Ada 3 skenario yang paling masuk akal. Skenario A, mata-mata tingkat dewa, paling populer. Banyak yang percaya Aokiji diam-diam bekerja sama dengan SWORD, unit intelijen rahasia marinir yang dipimpin Koby, atau bahkan dengan Shanks. Tujuannya, mengendalikan atau mengintai Blackbeard dari dalam. Karena kekuatan Yami Yami no Mi bisa menonaktifkan kemampuan buah iblis, Aokiji adalah satu-satunya orang yang cukup kuat dan cerdas untuk bermain api di dekat Blackbeard tanpa ketahuan. Jika ini benar, maka Aokiji adalah pahlawan yang rela mengorbankan reputasinya. Skenario B, mencari musuh yang tepat, agenda pribadi. Aokiji sangat membenci pemerintah dunia dan kesenjangan, Celestial Dragons. Dia tahu Blackbeard adalah orang yang paling cocok untuk menghancurkan sistem yang ada. Dia bergabung bukan untuk setia, tapi untuk mengarahkan kekuatan Blackbeard ke tujuan yang ia inginkan, melawan pemerintah dunia. Ingat, di Ohara ia membiarkan Robin kabur, dan di Pang Hazard ia membiarkan Doflamingo, yang bekerja untuk Celestial Dragons, ketakutan. Ia adalah anarkis moralis. Skenario C, kalah dan menyerah, paling sederhana. Mungkin ia benar-benar kalah dalam pertaruhan hati, logika khas One Piece. Ia bertaruh dengan Blackbeard dan kalah, sehingga ia harus mengikuti perintahnya. Namun skenario ini terasa terlalu dangkal untuk karakter sekelas Kuzan. 2. Mengapa kemunculannya jarang? Ini adalah taktik bayangan.
Di arc terbaru, Aegeat dan menuju Final War, Oda sengaja tidak menampilkan Aokiji karena dia terlalu kuat untuk menjadi figuran. Dengan kekuatan es, Hie no Mi, dan haki tingkat tinggi, jika Aokiji ikut serta dalam setiap pertempuran kecil, alur cerita akan mudah selesai. Oda menyimpannya sebagai final boss cadangan untuk salah satu dari 3 tokoh, Luffy, Akainu, atau Koby. Dia adalah penyeimbang. Di posisi Blackbeard sekarang, yang memiliki 2 buah iblis, Aokiji berfungsi sebagai penyeimbang logis. Ketika Blackbeard ceroboh dan sembrono, Aokiji adalah orang dewasa yang tenang yang menjaga agar armada tidak hancur. Dia adalah otak di balik kekuatan brutal Kurohige. 3 peran besar yang sangat mungkin terjadi di final saga. Inilah prediksi saya tentang bagaimana kemunculannya berikutnya akan mengguncang dunia. Dia akan menjadi penentu dalam perang melawan pemerintah dunia. Ketika Luffy dan sekutunya akhirnya menyerang Mary Geise, Aokiji akan muncul bukan untuk membela Blackbeard, tetapi untuk membekukan Celestial Dragons atau menghancurkan Marine Headquarters. Ini adalah balas dendam moralnya atas ketidakadilan yang ia saksikan selama bertahun-tahun. Pertarungan terakhir melawan Akainu, Sakazuki ini adalah duel yang paling dinanti. Di Pang Hazard, mereka bertarung selama 10 hari dan mengubah iklim pulau. Jika mereka bertemu lagi, ini akan menjadi pertarungan es versus magma yang menentukan. Namun kali ini, tidak akan ada aturan marinir. Ini murni benturan ideologi. Banyak yang memprediksi Aokiji akan kalah secara heroik, atau justru Akainu yang akan dikalahkan oleh tangan muridnya sendiri. Menjadi garp bagi Koby. Aokiji sangat memperhatikan Koby. Di Hachinosu, ia sengaja tidak membunuh garp, gurunya, tetapi ia juga tidak membiarkan garp lepas. Mungkin di akhir, Aokiji akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan generasi baru, Koby dan Smoker, sebagai penebusan atas pilihannya bergabung dengan kegelapan. Batu permata kesimpulan akhir. Aokiji Kuzan saat ini adalah samurai tanpa tuan. Dia bukan lagi marinir, bukan pula bajak laut sejati. Dia adalah agen bebas yang berjalan di atas garis tipis antara kebaikan dan kejahatan. Oda sengaja membuatnya jarang muncul agar kita tidak pernah bisa menebak di pihak mana dia akan berdiri ketika perang besar pecah. Satu hal yang pasti, ketika dia muncul kembali di halaman One Piece, itu akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Bisa jadi dia akan menyelamatkan protagonis, atau bisa jadi dia adalah orang yang memicu kekacauan terbesar. Menurutmu, dari 3 skenario motif tadi, mana yang paling kamu yakini? Atau mungkin kamu punya teori sendiri tentang kemana arah langkah Aokiji selanjutnya? Saya penasaran. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Lanjut. Baik, kita masuk ke level yang lebih dalam lagi. Karena jika kita sudah bicara soal motif dan peran besar, sekarang saatnya membahas bagaimana Aokiji akan mempengaruhi akhir cerita secara spesifik, serta kemungkinan terbesarnya yang jarang dibicarakan orang. Mari kita bedah dari 4 skenario final yang paling mungkin, lalu kita lihat bagaimana reaksi para tokoh kunci terhadapnya. Bola kristal 4 skenario final untuk Aokiji Kuzan. Skenario 1, pengkhianatan total, dia memang jahat sekarang. Ini adalah skenario terkelam. Anggap saja semua kebaikannya dulu adalah masa lalu, dan kekalahan dari Akainu serta kekecewaan pada marinir telah mengubahnya menjadi sinis total. Yang terjadi, di saat krusial, Aokiji akan benar-benar membela Blackbeard. Dia akan membekukan Luffy, Koby, atau bahkan Shanks tanpa ragu. Dia menjadi antagonis murni yang harus dikalahkan. Dampak, ini akan menghancurkan hati para pembaca yang mencintai Aokiji. Tapi ini akan membuat pertarungan melawannya menjadi sangat emosional, terutama jika yang melawannya adalah Koby, murid tidak langsungnya, atau Garp, yang harus mengalahkan murid kesayangannya. Probabilitas, 20%. Terlalu bertentangan dengan karakter yang sudah dibangun selama 20 tahun. Skenario 2, Mata-mata Sword, pahlawan tersembunyi. Ini adalah teori paling populer. Aokiji bergabung dengan Blackbeard atas perintah langsung Kong, Komandan Panglima Marinir, atau bahkan Garp sendiri, untuk mengawasi ancaman terbesar di dunia saat ini. Yang terjadi, di puncak pertarungan akhir, ketika Blackbeard hendak menggunakan kekuatan Yami no Mi untuk menonaktifkan Luffy atau membunuh seseorang yang penting, Aokiji akan tiba-tiba membekukan Blackbeard dari belakang. Dia akan berkata, "Maaf, Kurohige. Aku tetap marinir sampai akhir." Dampak, ini akan menjadi plot twist terbesar di One Piece. Reputasinya yang hancur akan pulih, dan dia akan menjadi salah satu pahlawan yang menyelamatkan dunia. Namun, ini juga berarti dia telah berbohong dan mengkhianati kepercayaan Blackbeard, sebuah tindakan yang sangat berani dan berbahaya. Probabilitas, 40%.
Sangat mungkin, tetapi Oda sering menghindari hal yang terlalu klise. Skenario 3, Jalan Tengah, dia mendukung Luffy, bukan marinir. Ini adalah skenario favorit saya. Aokiji tidak kembali ke marinir, tetapi dia juga tidak membela Blackbeard. Dia memilih untuk mendukung kebebasan yang diwakili Luffy. Yang terjadi, ketika perang antara pemerintah dunia versus bajak laut mencapai puncaknya, Aokiji akan menyadari bahwa Blackbeard hanya ingin menguasai dunia, sedangkan Luffy ingin membebaskannya. Aokiji kemudian akan mengalihkan serangannya ke pemerintah dunia atau ke Blackbeard, tetapi bukan karena perintah, melainkan karena keyakinannya sendiri. Momen epiknya, dia mungkin akan melindungi Nico Robin sekali lagi, mengingat di Ohara dia membiarkannya kabur. Dengan Robin yang kini menjadi kunci untuk membaca Poneglyph dan mengungkap sejarah kosong, Aokiji akan memastikan Robin selamat sampai akhir. Ini adalah penebusan atas rasa bersalahnya di Ohara. Dampak, dia menjadi sekutu dadakan bagi Luffy tanpa benar-benar bergabung dengan kru. Ini menjaga karakternya tetap independen dan keren. Probabilitas, 30%. Skenario 4, pengorbanan heroik, kematian yang bermakna. Ini adalah skenario yang paling menghancurkan, tetapi paling Oda style. Yang terjadi, Aokiji akan mati di akhir cerita. Bukan karena dikalahkan, tetapi karena mengorbankan dirinya untuk melindungi generasi baru. Mungkin dia akan menahan serangan mematikan dari Imu atau Blackbeard yang ditujukan kepada Koby atau Luffy. Atau dia akan menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan senjata kuno yang meledak, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ribuan orang. Kata-kata terakhirnya, Garp-san, akhirnya aku mengerti apa artinya menjadi pahlawan sejati. Bukan tentang jabatan, tapi tentang melindungi apa yang kau cintai. Dampak, ini akan menjadi salah satu kematian paling menyedihkan di One Piece, setara dengan Ace dan Whitebeard. Ini juga akan menjadi katalis bagi Akainu untuk menyadari kesalahannya selama ini. Probabilitas, 10%. Oda jarang membunuh karakter, tapi untuk karakter sebesar Aokiji, kematian heroik adalah pengakhiran yang sangat layak. Reaksi tokoh kunci terhadap Aokiji di akhir. Mari kita lihat bagaimana beberapa tokoh akan bereaksi jika skenario di atas terjadi. Tokoh. Reaksi. Luffy. Tidak peduli dengan masa lalu Aokiji. Jika Aokiji membantunya, Luffy akan menganggapnya teman. Jika Aokiji menghalanginya, Luffy akan menghajarnya tanpa rasa bersalah. Akainu, Sakazuki. Ini adalah reaksi paling menarik. Jika Aokiji ternyata mata-mata atau pahlawan, Akainu akan marah besar karena Aokiji tidak pernah memberitahunya. Namun, jika Aokiji mati sebagai pahlawan, Akainu mungkin akan diam, terdiam, dan untuk pertama kalinya meragukan keadilan absolutnya. Koby. Koby sangat mengidolakan Aokiji dan Garp. Jika Aokiji berkhianat, Koby akan hancur. Jika Aokiji ternyata baik, Koby akan menangis bahagia. Saya yakin pertemuan Aokiji dan Koby di akhir akan menjadi momen emosional. Blackbeard, Marshal de Teach. Jika Aokiji mengkhianatinya, Blackbeard tidak akan kaget. Dia sendiri adalah pengkhianat ulung. Tapi dia akan sangat marah karena Aokiji adalah salah satu aset terkuatnya. Ini akan memicu pertarungan sengit antara es dan kegelapan. Robin. Robin adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat sisi baik Aokiji sejak awal. Jika mereka bertemu lagi, Robin mungkin akan mengucapkan terima kasih karena telah membiarkannya hidup di Ohara. Ini akan menjadi salah satu percakapan paling mengharukan. Garp. Garp selalu mencintai Aokiji seperti anak sendiri. Jika Aokiji mati sebagai pahlawan, Garp akan tertawa sambil menangis. Jika Aokiji menjadi jahat, Garp akan patah hati, tetapi akan tetap menghajarnya demi keadilan. Gelombang air prediksi terakhir, momen di mana Aokiji akan muncul kembali. Jika kita melihat pola Oda, Aokiji kemungkinan besar akan muncul di salah satu dari tiga tempat ini. Elbaf, arc berikutnya jika Blackbeard menyerang Elbaf untuk mencari sesuatu, mungkin senjata kuno atau Poneglyph, Aokiji akan ikut serta. Disinilah kita akan melihat konflik pertama antara Aokiji dan Luffy secara langsung. Mary Gaise. Final War saat serangan besar-besaran ke pemerintah dunia, Aokiji akan berada di garis depan. Disinilah dia akan bertemu Akainu, Garp, dan Koby. Laug Tale. Pulau terakhir jika Luffy dan Blackbeard bertarung memperebutkan One Piece, Aokiji akan menjadi wasit yang menentukan siapa yang layak mendapatkannya. Batu permata penutup, filosofi Aokiji dalam satu kalimat.
Jika saya harus merangkum Aokiji Kuzan, saya akan berkata, dia bukan orang baik, dia bukan orang jahat. Dia adalah orang yang mencari kebenaran di dunia yang penuh kebohongan, dan dia rela mengotori tangannya untuk menemukannya. Aokiji adalah cerminan dari keadilan yang cair, tidak kaku seperti es yang membeku, tetapi juga tidak mudah menguap. Dia berubah sesuai situasi, tetapi fondasi moralnya tetap kuat. Inilah mengapa dia menjadi salah satu karakter terbaik yang pernah diciptakan Oda. Nah, dari 4 skenario final itu, mana yang menurutmu paling mungkin terjadi? Atau mungkin kamu punya ide lain yang lebih liar? Misalnya, Aokiji sebenarnya adalah anak dari Rock's-D, sebek atau sesuatu yang gila? Ayo lanjutkan diskusi ini. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia api. Lanjut. Baik, mari kita gali lebih dalam lagi. Karena diskusi tentang Aokiji ini ternyata memiliki lapisan yang sangat banyak. Kali ini saya ingin mengajak kamu melihat dari sudut pandang yang lebih filosofis dan meta, lalu dikaitkan dengan simbolisme, paralel dengan karakter lain, dan teori-teori liar yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak penggemar. Aokiji dan simbolisme es, lebih dari sekadar kekuatan. Kekuatan buah iblis Aokiji adalah Hie Hie no Mi, es. Ini bukan pilihan acak dari Oda. Es memiliki makna simbolis yang dalam, sifat es. Makna untuk Aokiji. Beku dan diam. Aokiji terlihat dingin, tenang, dan jarang menunjukkan emosi. Ini adalah topeng yang ia kenakan untuk menyembunyikan luka batinnya, kekecewaan pada marinir, trauma Ohara, kekalahan dari Akainu. Dapat mencair. Es tidak selamanya beku. Aokiji bisa mencair dan berubah. Inilah mengapa ia bisa meninggalkan marinir, bergabung dengan Blackbeard, dan mungkin akan berubah lagi di akhir cerita. Menutupi dan melindungi. Es bisa menutupi permukaan dan melindungi apa yang ada di bawahnya. Aokiji sering menutupi niat aslinya dengan sikap cuek, tetapi di bawahnya ada tujuan yang jelas. Bisa menghancurkan. Es yang membeku bisa memecahkan batu. Kekuatan Aokiji bisa menghancurkan musuh dengan mudah, menunjukkan bahwa ia adalah salah satu petarung terkuat di dunia. Timbangan 2 paralel Aokiji dengan karakter lain di One Piece. Oda suka membuat paralel antar karakter. Aokiji memiliki kemiripan dengan beberapa tokoh penting. 1. Aokiji versus Garp, guru dan murid. Garp adalah pahlawan marinir yang menolak naik pangkat demi kebebasannya. Ia sering melanggar aturan, tetapi tetap setia pada marinir. Aokiji adalah murid yang mengambil langkah lebih jauh. Ia keluar dari marinir sepenuhnya. Ini seperti Garp versi ekstrim. Garp bermain di dalam sistem, Aokiji bermain di luar sistem. Hubungan mereka, Garp mencintai Aokiji seperti anak sendiri. Di Hachinosu, ketika Aokiji menusuk Garp, banyak yang bertanya, apakah itu serangan sungguhan? Menurut saya, Aokiji sengaja tidak membunuh Garp. Ia bisa saja membekukan seluruh tubuh Garp, tetapi ia hanya menusuk dadanya. Ini adalah tanda bahwa ia masih menghormati gurunya. 2. Aokiji versus Akainu, kutub berlawanan. Aokiji, es. Akainu, magma, dingin, tenang, dan reflektif. Panas, agresif, dan impulsif. Keadilan, lentur, melihat konteks. Keadilan, absolut, hukum mati. Membiarkan Robin kabur. Menghancurkan kapal evakuasi Ohara. Keluar dari marinir. Menjadi laksamana armada. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Pertarungan mereka di Panghazard selama 10 hari mengubah iklim pulau menjadi setengah es dan setengah api. Ini adalah metafora sempurna untuk perpecahan ideologi di dalam marinir. Pertanyaan besar, apakah mereka akan bertarung lagi? Jika ya, siapa yang akan menang? Menurut saya, Aokiji akan menang di pertarungan kedua. Mengapa? Karena Aokiji sekarang telah terbebas dari beban jabatan dan aturan, sementara Akainu terbebani oleh tanggung jawab sebagai laksamana armada yang harus melindungi pemerintah dunia yang korup. 3. Aokiji versus Kuzan, diri sendiri. Ini adalah paralel yang paling menarik. Nama lengkapnya adalah Kuzan. Aokiji adalah julukannya sebagai laksamana. Ketika ia keluar dari marinir, ia kehilangan julukan, Aokiji, dan kembali menjadi Kuzan. Ini adalah simbol bahwa ia tidak lagi terikat pada sistem. Ia adalah Kuzan yang bebas, bukan Aokiji yang terikat aturan. Namun, ia masih memakai mantel marinir,
tanpa tulisan, keadilan, di punggungnya, sebagai pengingat akan masa lalunya. Angin topan teori-teori liar tentang Aokiji, spoiler alert. Ini adalah teori-teori yang jarang dibahas, tetapi sangat mungkin menurut logika One Piece. Teori 1, Aokiji adalah anak dari Rocks D. Sebek. Dasar, Rocks D. Sebek adalah antagonis terbesar sebelum era Roger. Ia memiliki anak yang tidak diketahui identitasnya. Aokiji memiliki rambut hitam keriting dan sikap yang mirip dengan Sebek, kekuatan destruktif yang tersembunyi di balik sikap tenang. Implikasi, jika ini benar, maka Aokiji sebenarnya adalah anak iblis yang harus menebus dosa ayahnya. Ini akan menjelaskan mengapa ia sangat peduli pada keadilan dan mengapa ia meninggalkan marinir. Ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Probabilitas, 5%. Sangat liar, tetapi Oda suka membuat kejutan seperti ini. Contoh, Shanks adalah anak dari Vigarland. Teori 2, Aokiji sebenarnya masih bekerja untuk pemerintah dunia sebagai penjaga rahasia. Dasar, Aokiji mungkin bekerja untuk Gorosei atau Imu secara diam-diam. Tugasnya, mengawasi Blackbeard dari dekat. Pemerintah dunia sangat takut pada Blackbeard karena ia bisa membunuh pengguna buah iblis dan mencuri kekuatan mereka. Implikasi, jika ini benar, maka Aokiji bukan mata-mata untuk marinir, tetapi untuk musuh yang lebih besar, pemerintah dunia. Ini akan membuat Aokiji menjadi karakter yang sangat kompleks. Ia membenci pemerintah dunia, tetapi terpaksa bekerja untuk mereka demi tujuan yang lebih besar. Probabilitas, 10%. Terlalu rumit bahkan untuk Oda. Teori 3, Aokiji akan menjadi laksamana armada yang baru di akhir cerita. Dasar, setelah pemerintah dunia runtuh dan sistem marinir direformasi, Akainu mungkin akan dikalahkan atau mundur. Siapa yang lebih cocok memimpin marinir baru selain Aokiji? Ia memiliki pengalaman, kebijaksanaan, dan visi keadilan yang lebih manusiawi. Implikasi, Aokiji akan kembali ke marinir, tetapi sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Ini adalah akhir yang sebulat untuk karakternya, dari kekecewaan, pengasingan, dan akhirnya kembali untuk memperbaiki sistem. Probabilitas, 25%. Ini adalah akhir yang terlalu bahagia untuk One Piece, tetapi Oda suka memberikan akhir yang memuaskan bagi karakter yang layak. Teori 4, Aokiji adalah orang yang akan membunuh Blackbeard. Dasar, Blackbeard percaya pada Aokiji, tetapi Aokiji tidak pernah benar-benar setia. Ketika Blackbeard mencoba merebut kekuatan buah iblis Luffy atau Shanks, Aokiji akan membekukannya dari dalam. Karena es bisa membekukan darah dan organ tubuh, Aokiji bisa membunuh Blackbeard tanpa harus melawan kekuatan Yami Yami no Mi secara langsung. Implikasi, ini akan menjadi pengkhianatan terbesar dalam sejarah One Piece. Blackbeard, sang pengkhianat ulung, dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Probabilitas, 30%. Ini sangat mungkin dan akan menjadi momen karma yang sempurna untuk Blackbeard. Kepingan salju 2 Aokiji di mata penggemar dunia. Menariknya, Aokiji memiliki basis penggemar yang sangat kuat di berbagai negara. Di Jepang, ia dianggap sebagai antihero yang keren. Banyak yang mengagumi sikap tenang dan filosofisnya. Di Barat, ia sering menjadi karakter favorit karena dianggap sebagai the voice of reason di antara para laksamana. Banyak yang berharap ia akan kembali ke sisi baik. Di Indonesia, dari diskusi-diskusi yang saya lihat, penggemar Indonesia sangat tertarik pada motif Aokiji. Banyak yang berspekulasi tentang hubungannya dengan Garp dan Kobe, serta kemungkinan pengkhianatannya terhadap Blackbeard. Api pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang Aokiji lihat di Ohara? Ia melihat langsung bagaimana pemerintah dunia membantai warga sipil. Apakah ini yang memicu keraguannya pada keadilan absolut? Mengapa Aokiji tidak membunuh Luffy di Long Ring Longland? Ia bisa dengan mudah membekukan Luffy dan krunya, tetapi ia memilih untuk membiarkan mereka pergi. Apakah ia sudah melihat potensi Luffy sejak saat itu? Apa hubungan Aokiji dengan Dragon, pemimpin revolusioner? Keduanya adalah mantan marinir yang membelot. Apakah mereka pernah bekerja sama? Atau apakah Aokiji bergabung dengan Blackbeard justru untuk menjauhkan Blackbeard dari Dragon? Bagaimana perasaan Aokiji tentang kebangkitan Nika, Luffy? Sebagai seseorang yang percaya pada kebebasan, apakah ia akan mendukung Luffy sebagai dewa yang membebaskan, atau justru menentangnya karena kekuatan Nika bisa menghancurkan keseimbangan dunia? Batu permata kesimpulan akhir, untuk saat ini. Aokiji Kuzan adalah teka-teki berjalan di dunia One Piece. Ia bukan baik, ia bukan jahat. Ia adalah cerminan dari dunia yang ia tinggali, penuh dengan abu-abu,
penuh dengan pilihan sulit, dan penuh dengan konsekuensi. Oda menciptakan Aokiji untuk menunjukkan bahwa keadilan tidak hitam putih. Terkadang, untuk menemukan kebenaran, seseorang harus meninggalkan sistem yang diakininya. Dan terkadang, untuk melindungi apa yang dicintai, seseorang harus rela menjadi jahat di mata dunia. Sekarang, saya benar-benar penasaran. Menurutmu, apa momen paling ikonik dari Aokiji sejauh ini? Dan jika kamu bisa menulis satu adegan terakhir untuk Aokiji di akhir One Piece, adegan seperti apa yang akan kamu buat? Saya sangat ingin mendengar ide-idemu. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia mata.